Inni ma'aka ya masrur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang sekali pada kesempatan kali ini saya Arsalanullah dapat menjumpai Anda dalam program Seruan Khalifah. Pemirsa MTA, seperti yang telah kita ketahui, Hazrat Masih Maud alaihissalam dan para khalifah kita telah memberikan begitu banyak makrifat yang dimana setiap seruannya merupakan pesan yang memperkaya keimanan dan keteguhan kita, khususnya dalam jemaat ilahi ini. Pada tanggal 2 November 2007 di Masjid Fazal London, Huzur kita tercinta pernah menyampaikan mengenai karunia khilafat. Yang pertama, Huzur menyampaikan bahwa khilafat merupakan suatu hadiah atau dari antara hadiah-hadiah atau anugerah Allah yang mana kita sangat perlu untuk baiat di dalam khilafat ini. Akan tetapi proses baiat ini merupakan hal yang sulit untuk dijalankan bagi mereka yang teguh dalam baiat, meskipun harus menerima kenyataan untuk berpisah dengan keluarga, istri, dan anak-anak. Namun mereka tidak dapat menanggung kehidupan kalau harus keluar dari baiat ini. Lalu Huzur melanjutkan bahwa inilah karunia dan rahmat yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hal itu akan sulit untuk bisa dijalankan dan dilakukan. Dan ini hanya merupakan karunia Allah kepada setiap anggota jemaat. Maka dari itu, setiap orang yang baiat dan menjadi anggota jemaat akan merasakan kecintaan terhadap Hazrat Masih Maud alaihissalam di dalam hati. Dan Allah Subhanahu wa taala telah meningkatkan kecintaan yang istimewa ini. Dan kecintaan ini pun akan tersebar luas ke seluruh penjuru dunia. Sebagaimana Hazrat Masih Maud alaihissalam telah bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berkali-kali memberitahukan kepada saya bahwa Ia akan menganugerahkan kepadaku keistimewaan yang besar, dan Ia akan menanamkan kecintaanku di dalam hati orang-orang, dan akan mengembangkan dan akan menyebarluaskan jemaatku di seluruh dunia. Dan janji Allah Subhanahu wa taala ini pada masa sekarang sudah terbukti dengan tersebarnya dakwah Islam Jemaat Ahmadiyah ke lebih dari 200 negara di dunia. Dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, daya pensucian yang dimiliki Hazrat Masih Maud alaihissalam mengalir laksana sumber mata air yang mengalir dari generasi ke generasi melalui tarbiyat pendidikan kepada para pecinta beliau alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam bahwa kewafatan beliau sudah dekat, maka beliau menulis buku yang berjudul Al-Wasiyat. Kemudian untuk menghibur para anggota saat itu, beliau bersabda, hati kalian jangan hendaknya bersedih dan cemas. Bahtera yang Allah Subhanahu wa taala sendiri telah suruh siapkan, buat di hadapan mata atau wajahnya, Ia tidak akan meninggalkannya begitu saja. Bahkan sesudah kepergian saya, Dia juga akan perlihatkan
kekuatan kedua kepada kalian untuk ketentraman hati kalian. Jadi kewafatan Hazrat Masih Maud alaihissalam tidak meninggalkan kita dengan tangan kosong. Sebaliknya beliau meninggalkan harta berupa ilmu dan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal inilah yang kemudian diteruskan oleh khilafat kita. Maka dari itu Hazrat Masih Maud alaihissalam selalu berpesan mengenai pentingnya khilafat. Beliau alaihissalam bersabda, "Saya merupakan kudrat atau kekuatan pertama pada zaman ini. Kalian yang telah berjanji untuk menjalin ikatan kecintaan, kesetiaan, dan keitaatan dengan saya. Pada orang-orang para khalifah yang mengambil baiat atas nama saya pun, kalian harus memenuhi janji tersebut." Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tugas kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam untuk membawa seluruh dunia menjadi umat Rasulullah SAW. Dan institusi atau lembaga nizam khilafat pun didirikan untuk tujuan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kita untuk memperlihatkan kudrat yang kedua, yakni khilafat itu sendiri. Namun hal ini baru akan sempurna bila kita menciptakan terlebih dahulu kecintaan terhadap khilafat di dalam hati. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, tak dapat kita pungkiri bahwa khilafat ini memberikan kontribusi yang besar dalam perkembangan jemaat ilahi ini. Inilah bukti bahwa institusi khilafat secara pasti merupakan sistem yang benar dan mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hingga kini kecintaan kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam dan khilafat sesudah beliau terdapat di dalam diri orang-orang yang berbeda bahasa, berbeda warna kulit. Hal ini telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika la ayatil lil alamin. Ya, artinya, dan dari antara tanda-tandanya ialah penciptaan seluruh langit dan bumi dan perbedaan bahasa kalian dan warna kulit kalian. Sesungguhnya dalam yang demikian itu ada tanda-tanda bagi mereka yang memiliki ilmu. Surah Ar-Rum ayat 23. Hal ini terbukti bahwa setelah mendengar amanah Hazrat Masih Maud alaihissalam, walaupun terdapat perbedaan agama, warna kulit, suku, bangsa, dan bahasa, namun orang-orang yang berfitrat baik berkumpul di tangan beliau alaihissalam. Dan selanjutnya di tangan institusi khilafat yang berjalan sesudah beliau dengan dukungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah pribadi dari Huzur Ayyadallahu Ta'ala bin Nasrul Aziz yang diceritakan dalam khutbah ini, bahwa dalam suatu kesempatan Huzur pernah menyampaikan mengenai operasi kantung empedu yang akan beliau jalani. Mendengar hal tersebut, beliau banyak menerima ungkapan cinta dan kasih sayang oleh berbagai anggota jemaat di seluruh dunia. Bahkan menurut Huzur sendiri, ada ungkapan atau pernyataan yang aneh namun menakjubkan. Saat itu beliau mendengar salah satu anggota jemaat bahwa bila kantung empedu bisa diganti, maka kantung empedu kami siap untuk diambil. Seperti inilah perhatian
yang ditujukan oleh anggota jemaat kepada khalifah. Seperti halnya Huzur menyampaikan, Hazrat Masih Maud alaihissalam telah mendirikan sebuah jemaat yang seperti satu tubuh, dan di dalamnya khilafat berfungsi sebagai hati, kalbu atau jantung. Adapun bila mana seorang muslim menderita sedikit rasa sakit, maka Rasulullah SAW bersabda bahwa hendaknya kita merasakan sedemikian rupa seperti terdapat rasa sakit di satu bagian anggota tubuh kita sendiri. Seperti inilah yang kemudian turun kepada kita semua. Sehingga sadar maupun tidak sadar, di dalam jemaat ilahi ini kita hidup bersama, saling melengkapi, dan saling merasakan penderitaan satu sama lain. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikian seruan khalifah kita pada kali ini. Mari kita bersama-sama meneguhkan keimanan dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang khalifah kita inginkan. Sebagaimana yang Huzur Atba telah sampaikan bahwa khilafat merupakan suatu hadiah. Maka mari kita menyampaikan hal ini kepada sanak saudara atau teman kita yang belum mendapatkan karunia menikmati hadiah agung dari Allah Subhanahu wa taala ini. Saya Arsalanullah bersama kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.